seperti kita ketahui di berbagai sektor industri juga yang terkena efek dari pandemi ini. Sebetulnya bukan pandeminya, tapi karena movement dan gathering kata IMF yang dibatasi itu. Jadi people movement, people gathering itu urat nadi ekonomi. Nah, begitu itu dibatasi dan pembatasannya total di berbagai pusat-pusat ekonomi, tidak ada movement, tidak ada pergerakan, tidak ada gathering, tidak ada output, ya akhirnya collapse. Yang dikorbankan tentunya kalau di perusahaan, nomor satu pasti menyelamatkan cash yang terbayang di pemilik dan owner semuanya. Nomor satu langsung saja tenaga kerja gitu. Jadi yang dikorbankan karyawan terkena PHK. Kalau pensiun itu bisa kita siapkan secara normal. Kalau negara kita usia 55, kita pensiun, sedang puncak-puncak karir, usia kita berapapun saat ini bisa kita proyeksi. Begitu itu terjadi, apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau sudden begitu tiba-tiba tentunya akan shock, stres, kecewa, sedih, marah. Itu sudah pasti manusiawi. Sebagai manusia, hal yang tidak diharapkan bila terjadi. Sudah bertahun-tahun kita dididik, dikondisikan otak kita untuk bereaksi tidak menerima keadaan yang tidak kita harapkan. Kecuali mungkin dibesarkan di pondok pesantren kali ya. Kalau di masyarakat bukan digembleng dengan hal-hal yang berbau spiritual dari kecil, tentunya amat sangat sulit untuk menerima kenyataan hal-hal yang tidak kita duga bisa terjadi. Ada satu film di Hollywood itu yang sangat menarik, mensimulasikan tentang hal ini, kisah tentang Ben Affleck. Waktu itu eksekutif tingkat atas, luar biasa, eksekutif puncak, kemana-mana naik private jet, kemana-mana tinggal gesek aja kartu, ditanggung sama perusahaan, punya klub golf yang eksklusif, luar biasa gaya hidupnya, rumah semua serba mewah di Beverly Hills begitu. Kisah ini di tahun 2008-2009 terjadi subprime mortgage di Amerika. Yang pertama kali terkena adalah perusahaan-perusahaan investasi dan keuangan, juga properti. Hanya Ben Affleck waktu itu menghadapi kenyataan pahit, ya dipecat dan tak terduga begitu ya. Reaksi eksekutif muda itu adalah reaksi yang normal. Diceritakan di situ dua kasus. Ada seniornya Ben Affleck yang saking tidak bisa menerima keadaan, setiap pagi harus berangkat ke kantor sampai sore, kemudian meeting kemana-mana, sibuk sekali karena malu dengan tetangga, malu dengan sekitar. Akhirnya kedapatan bunuh diri, tidak mampu menghadapi tekanan. Dan Ben Affleck juga setengah dari depresi, melamar kerja kemana-mana, sampai satu adegan di film itu dia banting tasnya, marah luar biasa, saya ini MBA, saya ini manajer senior, income saya 10 kali lipat dari yang Anda tawarkan. Jadi pikirannya masih bersikeras bahwa keadaan akan tetap sama, tidak ada bedanya, normal-normal aja. Melamar kerja, gaji turun jauh, tidak bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya Ben Affleck di film itu digambarkan lunglai, sedih, tertekan, menangis terseduh di satu adegan mengadu kepada istrinya. Dan adegan itu sangat menyentuh sekali. Sang istri dengan cinta dan kasih sayang yang tulus memeluk suami, luar biasa. It's okay, no problem.
We gonna face it together. Kalimat itu yang sangat menyentuh sekali, bahwa ternyata setelah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, nomor satu adalah cinta dan kasih sayang itu yang akan menguatkan kita. It's okay, no problem, we gonna face it together. Kemudian setelah berlalu waktu, akhirnya Ben Affleck bisa menerima di film The Company Man itu. Dia lanjutin kerjanya sebagai buruh bangunan, bayangkan, eksekutif senior, kemudian menjadi buruh bangunan. Dan istri melanjutkan pekerjaan sebagai suster di suatu rumah sakit. Rumah dijual, aset-aset mobil juga digadaikan, dan menghadapi hidup yang baru sebagai buruh bangunan. Tapi di situ digambarkan Kevin Costner, bosnya yang baru. It's good, right? Dia bilang kepada Ben Affleck, dialognya begitu. Gak apa-apa kan, dia bilang, no problem kan, bagus kan. Jadi number one, bila kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam hal ini, tiba-tiba kita dihubungi sama bos kita, perusahaan kita, memang kita yang mendapatkan giliran atau jatah untuk diberhentikan, di PHK. Setelah hak-hak kita dipenuhi semua, ya kita satu kata saja untuk semuanya, ya hadapi. Sudah lain, sudah berbeda keadaannya, di luar kontrol dan kendali kita. Yang bisa kita lakukan, ya kita hadapi. Kalau kita dapat dana segar, tentunya yang paling kita amankan adalah pengeluaran-pengeluaran rutin. Mana-mana yang bisa kita negosiasikan dari sisi nominalnya, hutang-hutang yang ada, mungkin kewajiban-kewajiban, jangka waktunya mungkin, bahkan penundaan pembayaran. Kalau ada SPP anak sekolah, kuliah juga mengaku saja, berkirim surat ke rektor, berkirim surat ke kepala sekolah, minta keringanan, kasih waktu untuk face to face, heart to heart, bicara bahwa memang keadaan lagi begini, anak saya butuh pendidikan, saya ngutang dulu SPP-nya, saya ngutang dulu buat pendidikannya. Pasti di mana-mana dimaklumi. Jadi pengeluaran rutin kita selamatkan dahulu. Setelah diselamatkan semuanya, kita berhitung cost of living kita setiap bulan dengan istri dan anak-anak seperti apa, dari mana sumbernya, bila sanggup bertahan, apa yang kita dapat dana segar itu kita simpan untuk berapa bulan kita survive. Dan nomor 2 yang kita lakukan setelah mengamankan semuanya dari sisi keuangan adalah belanja ide. Kita harus belanja ide. Kalau pensiun normal bisa kita siapkan akan agenda yang kita lakukan seperti apa. Karena ini tiba-tiba dan tak terduga, ya mari kita buka pikiran kita. Kita buka sudut pandang. Yang selama ini mungkin tidak terbuka, tertutup, mari kita buka sudut pandang kita. Kita belanja ide sebanyak-banyaknya. Yang tidak pernah kita pikirkan, coba kita selami. Kita tidak pernah berkenalan dengan asuransi, apa salahnya kita datang ke klub-klub asuransi. Kita tidak pernah tahu tentang properti, agen-agen properti, apa salahnya kita masuk bergabung dengan klub-klub properti, agen-agen properti, agar pikiran kita terbuka, agar pikiran kita tidak tertutup kembali. Kita lihat ide-ide baru, dunia yang baru, rutinitas baru, pergaulan baru. Kita harus belanja ide ini. Semuanya kita buka pikiran kita, jangan ragu. Kita tidak pernah main ke dunia MLM, kita kunjungi kantor MLM, ceritakan
seperti apa yang baru kita alami. Minimal kita dapat ide-ide segar, minimal kita dapat inspirasi, dan paling minimal banget kita dapat semangat. Ternyata ada orang yang tidak perlu bekerja kantor dari pagi hingga sore menghabiskan waktunya, bahkan income-nya jauh daripada yang kita bayangkan. Juga di dunia digital, kita cari teman-teman komunitas-komunitas, banyak sekali sumbernya, menjalankan bisnis digital bahkan tanpa memiliki pabrik, tanpa memiliki gudang sekalipun, yaitu bisnis dropshipper. Mengambil barang dari China, mengambil barang dari Afrika, dan bisa dijual ke seluruh dunia sebagai dropshipper. Buka pikiran kita seluas-luasnya, kita belanja ide. Belanja ide, belanja ide, belanja ide. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyambung penghidupan yang bisa kita tekuni dan bisa kita jalani. Seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Kita cari informasi di internet. Ada juga marketplace untuk jasa. Banyak sekali. Mau yang internasional, mau yang nasional, mau yang lokal. Mulai dari jasa mengajar, jasa kurir, jasa reparasi, elektronik. Kita open saja. Kan kita belanja ide. Jadi habiskanlah waktu kita yang terkejut itu, yang shock itu, bahwa hal ini terjadi tanpa terduga dalam hidup kita. Kita hadapi, kita siapkan sebaik-baiknya, karena hidup tidak sama lagi dengan apa yang pernah kita jalani normal, dan kita belanja ide-ide itu. Setelah kita belanja ide dan kita berkenalan, banyak inspirasi, mana yang kita nyaman, mana yang kita yakin, mana yang kita suka, kita siap untuk jalani. Jangan ragu, kita jalani. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. You are the captain of the ship. You are the captain of your life. Jadi hanya kita yang mampu menentukan kemana kapal ini akan berlabuh, kemana kapal ini akan berlayar, sejauh mana dia sanggup berlayar. Hanya kita yang sanggup menentukan, bukan orang lain. Dan bila dirasa step-step yang tadi kita utarakan di depan tidak bisa kita penuhi sendiri, jangan malu pula untuk kembali ke keluarga, kembali ke orang-orang tercinta. Kabari mereka, telepon mereka, video call mereka. Kakak kita, adik kita, bapak ibu kita, tidak ada masalah. Bisa kita ajukan pinjaman ke teman-teman dekat kita, ke tetangga kita. Bahkan kalau kita punya teman-teman yang sudah sukses di bidang usaha tertentu, bisa kita mintakan juga agar kita direkrut, mungkin dilanjut menjadi karyawan mereka, atau minimal associate-nya, atau minimal konsultannya, atau minimal sales team-nya. Jadi di tahap belanja ide itu kita betul-betul merenung, cari sebanyak-banyaknya mana yang nyaman yang bisa kita jalani. Karena hidup kita adalah hidup yang baru. Dan setelah kita mulai, ada fase pembelajaran di situ. Mulai dari customer pertama, prospek pertama, sales closing pertama, customer service pertama, terus berlangsung seperti belajar di keterampilan atau skill apapun. Pada saat kita amatir, makin kita ulangi, power of repetition, makin kita mahir, makin kita skillful di situ, makin kita percaya diri. Lama-lama akan menjadi master. Kita akan sangat-sangat menguasai, sangat-sangat mampu untuk menjalani hal yang baru tersebut. Dan bila mana kita yakin dan percaya, juga betul-betul sandarkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya
tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya akan lancar-lancar saja. Setelah kita latih, kita jalani, kita dapat manfaatnya. Betul, ternyata bahkan bisa jadi orang menawari kembali suatu kehidupan untuk berkantor dari pagi sampai sore. Kita tolak, bahkan kita bilang, saya sudah nyaman dengan keadaan saya saat ini, dan terima kasih untuk penawaran itu. Suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Kata orang bijak, dan itu sering sekali dikemukakan, banyak jalan menuju Roma. Masa rezeki kita hanya dipatok, ditutup di satu pintu? Itu tidak mungkin sekali. Tidak ada ceritanya orang yang gajinya dihentikan, tidak diberikan kembali oleh majikannya setiap bulan secara normal, kemudian berakhir. Itu tidak ada ceritanya. Banyak sekali ceritanya. Yang paling inspiratif pernah kita simak dalam sejarah juga, Kolonel Sanders dari KFC. Begitu berakhir karirnya di militer yang biasa-biasa saja dengan uang pesangon yang seadanya, yang terbayang di benaknya adalah bagaimana saya coba untuk menawarkan resep ayam goreng yang diyakini bakal laris, bakal laku. Dan ternyata benar, walaupun ditolak ratusan kali oleh para pemodal, akhirnya di satu waktu diterima ide itu, diberi modal untuk dijalankan, terus dijalankan, terus berkembang dengan rasa yang unik dan khas. Kentucky Fried Chicken akhirnya sukses luar biasa. Bayangkan bila Kolonel Sanders yang 63 tahun itu di saat pertama kali memulai bisnisnya, kalau beliau pikirannya tertutup, tidak open mind, seolah-olah hanya gaji dan upah dari dinas militer saja yang akan menyambung kehidupan, apa jadinya? Untunglah Kolonel Sanders berpikir terbuka dan yakin dan percaya. Setelah siap mental menghadapi kenyataan bahwa tidak akan sama lagi, tidak akan normal lagi. Yang kedua, mengamankan keuangan, cost of living tetap dinegosiasikan, biaya-biaya tetap dari nominalnya, jangka waktunya, juga mencari sumber-sumber baru, bahkan meminjam ke keluarga terdekat, tidak masalah. Selanjutnya belanja ide sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, alternatif-alternatif yang bisa kita pilih untuk melanjutkan kehidupan. Dan terakhir kita putuskan tanpa keraguan, ini akan kita jalani sebagai pengganti pekerjaan utama kita, pekerjaan tetap kita. Itu yang bisa kita sharing di kesempatan sore ini, bahwa benar kata orang, terkena PHK adalah akhir dari segalanya, tapi lebih benar lagi adalah awal dari hidup yang insya Allah akan lebih luar biasa ke depan. Jadi it's never an end, it's always a beginning. Jadi tidak pernah ini adalah suatu akhir. It's always a beginning. It's always a beginning. It's always a beginning. Selalu suatu yang baru, dan kita siap untuk menyambutnya. Untuk rutinitas yang bisa kita lakukan selama kita menyongsong perubahan-perubahan itu dari Anthony Robbins, rasa takut itu adalah suatu yang fisikal, suatu yang fisik. Maka harus kita lawan dengan fisik juga, harus kita lawan dengan fisik. Setiap hari kalau kita malas bangun, seperti dunia ini jatuh begitu, justru kita langsung bangun, langsung semangat, berlari, push up, loncat, lakukan segala sesuatu yang fisik sampai kita betul-betul berkeringat.
mengasah, mendorong endorfin kita, hormon-hormon kita. Justru kita tantang badan kita yang tidak pernah kita lakukan, break the pattern agar kondisi fisik kita siap untuk menghadapi hari-hari yang berat secara mental. Bila mana fisik kita kuat, maka masalah yang timbul, masalah yang muncul secara mental akan mampu kita hadapi dengan lebih stronger, lebih kuat, lebih tough. Jadi bila rekan-rekan, teman-teman penyimak terkena musibah yang tidak terduga dan tidak disangka ini, yakinilah ada sesuatu yang baru dan pasti ada yang baru untuk kita ke depan, yang kita siap untuk menyambutnya. Dan mulai esok jangan ragu, jangan khawatir, justru kita siapkan fisik kita setiap hari agar tetap bersemangat secara fisik, sehingga mentalitas kita lebih terjaga untuk kedepannya. Bila ada dari audiens yang ingin bertanya, silakan ditunggu untuk 1 menit ke depan tentang menghadapi hal yang tak terduga, yaitu pengakhiran hubungan kerja. Bila tidak ada, kita rekap kembali. Hadapi, tidak ada kata yang lebih tepat daripada kata ini bila itu terjadi. Hadapi. Kembali ke keluarga tercinta, amankan keuangan, belanja ide sebanyak-banyaknya, putuskan memulai sesuatu yang baru. Jangan pernah menyerah, fokus mencapai tujuan. Insya Allah saudara-saudara semua lebih berhasil, lebih bermanfaat dari hari-hari yang sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak penuturan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.